usia Bapak pada tahun 1998? Usia papa waktu itu 23 tahun. Itu udah lumayan dewasa. Apa yang Papa ketahui tentang Orde Baru atau era Presiden Soeharto? Pada waktu dan Pak Soeharto jadi presiden, Hmm. kita cari makan itu gampang, Hmm. terus cari kerjaan juga gampang. Semuanya masih gampang lah dibanding dengan sekarang. Jadi enak lah ya. Lebih enak. Semuanya masih serba murah. Oh iya. Terus menurut Papa, selain itu yang baik pada masa Orde Baru tuh apa aja? Selain yang tadi. Yang pasti orang nyari kerja juga masih gampang. Jadi memudahkan masyarakat lah ya pada zaman itu. Semuanya serba murah. Beras saja kemarin itu masih 800-an lah. Kalau tahun sekarang ibaratnya berapa? Ya sekarang beras saja udah nyampe di atas 10.000. Kalau dulu masih 800-an. Dolar juga masih 2000-an. Sekarang udah 17.000, 16.000. Oh iya. Kalau yang jeleknya pada masa itu apa? Yang tidak baik, tidak bagus. Ya banyaknya korupsi. Korupsi. Iya. Korupsi itu udah dari dulu. Dari sebelum zaman Soeharto juga ada. Ya, kalau belum zaman Soeharto papa nggak tahu. Tapi yang pasti zamannya Soeharto itu ya banyak yang korupsi, terutama ya teman-teman dekatnya. Oh, yang korupsi, kolusi, nepotisme itu. Iya, terutama teman-teman dekatnya. Terus pas korupsinya marak terjadi, kan ada reformasi tahun 98 ya. Nah, itu yang Papa ketahui tentang itu apa? Yang Papa ketahui tentang reformasi tahun 1998. Ya akibatnya pada waktu itu kan mahasiswa marah bergerak pada tahun 98 itu karena banyaknya korupsi. Iya. Jadi akibatnya masyarakat terutama mahasiswa itu bergerak hampir seluruh Indonesia waktu itu. Dan terjadi kerusuhan di mana-mana. Oh iya. Selain itu ada faktor penguat yang lainnya nggak? Selain yang kita anggap lah yang KKN itu, selain itu krisis Iya, awalnya kan krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, sehingga timbul mahasiswa itu bergerak, marah. Akhirnya Pak Soeharto ditumbangkan. Waktu itu Pak Soeharto nggak ada di Indonesia. tapi kalau nggak salah itu zaman Pak Soeharto kan mudah ya ininya, sandang pangan papannya mudah, tapi katanya kalau itu tuh imbasnya itu di tahun sekarang. Ya nggak juga. Kenapa nggak juga? Pada waktu itu kan memang semuanya murah, ya kan? Keadaan ekonomi semuanya masih serba gampang. Nah, sekarang mungkin imbasnya ke sekarang, tapi nggak separah sekarang. Sekarang malah korupsinya lebih parah. Nah, sekarang dulu nggak pernah ada yang namanya korupsi sampai triliunan. Paling banter itu dulu tuh 1 triliun berapa itu si siapa ya namanya yang punya BCA itu, Edi Tansil itu korupsi sampai 1 triliun itu hilang. Habis itu nggak pernah ada yang namanya korupsi sampai triliunan. Sekarang buset deh. Pertamina sampai ratusan triliun, yang suaminya si Dewi Sandra ratusan triliun. Gila sekarang, korupsinya makin gila. Tapi kata Bapak, enakan masa Orde Baru atau masa reformasi? Ya karena masa Orde Baru lah. Kenapa? Ya, semuanya masih serba gampang, serba murah. Kita nggak pusing mikirin beli beras, nggak pusing mikirin segala macamnya, kan semuanya disubsidi sama pemerintah pada waktu itu. Makanya walaupun utangnya banyak pada waktu itu ya, tapi rakyat makmur, nggak kayak sekarang. Disubsidi, yang korupsi makin gila. Tapi kalau dibandingin utang zaman itu sama utang zaman sekarang, mendingan yang mana? Namanya utang nggak ada yang mendingan. Enggak, maksudnya kayak
kelihatannya lebih ringan yang mana gitu? Ya, lebih ringan yang dulu jelas, karena kan walaupun negara punya utang banyak tapi rakyat dikasih. Sekarang mah selama papa tinggal di Bekasi nggak pernah yang namanya dapat subsidi itu, merasa kan di perumahan Regensi nggak pernah, di sini pun nggak pernah, padahal kan sebenarnya subsidi buat rakyat ada, kemana? Itu korupsi. Nah, iya kan? Yang papa tahu tentang peristiwa reformasi 98 itu ada apa aja? Peristiwanya ya ada terbunuhnya mahasiswa Trisakti yang 3 orang itu, 4. 3 atau 4 itu yang bikin mahasiswa semakin marah pada waktu itu. Banyak ya timbul jarah-jarahan pada waktu itu. Yang Negara chaos lah pada waktu itu. yang pakai Tionghoa itu. Tapi bukannya faktor paling utamanya krisis ekonomi yang dari tahun 97 ke 98 ditambah faktor lain kayak yang kakak yang itu. Iya itu pastinya lah. Waktunya tahun 97 itu kan saya ingat papa ya, itu awal mula krisisnya itu di Malaysia pas Singapura gitu. Baru merembet ke sini. Baru merembet ke sini 98 lah pecah. Awalnya itu dari Singapura kalau nggak salah. Singapura, Malaysia, pokoknya dari Singapura ya. Singapura, Malaysia, Filipina baru ke Indonesia. Ke Indonesia ya 98 itu. 98 masyarakat udah pesimis terhadap pemerintah karena banyaknya korupsi dan nepotisme. Akhirnya bergeraklah mahasiswa, diturunkan Pak Harto. Pada waktu itu Pak Harto masih kunjungan ke luar negeri, kalau nggak salah sih ke Turki apa kemana gitu, lupa apa. Ya pokoknya lagi kunjungan ke luar negeri lah. Kan waktu zaman Pak Soeharto itu kan semuanya murah ya. Terus pas krisis semuanya naik kan otomatis kan? Bukan naik lagi, ganti harga. Iya kan, bener-bener melonjak tinggi. Iya. Bisa kakak bilang nggak kayak misalnya kemarahan masyarakat itu bukan cuma karena KKN itu, tapi masyarakat tuh kayak kaget. Jadi tiba-tiba harga naik gitu. Ya, kaget, sementara kan? Gaji belum pasti langsung naik kan? Iya. Ya bagaimana nggak kaget, awalnya dolar itu cuma 2.200 kalau nggak salah sih. Jadi belasan ribu. Terus jadi 17.000, 15.000, 14.000, 15.000 sampai dengan 17.000. Otomatis dong, semuanya serba melambung. Terus pas Pak Soeharto dilengsarkan, kan selanjutnya Pak B.J. Habibie. Ya. Gimana cara Pak B.J. Habibie menekan angka in? Ya nggak bisa serta-merta. Habibie juga nggak bisa serta-merta, step by step. Yes. Dan itu pun juga lama sampai akhirnya Timur lepas dari Indonesia itu kan pada waktu Habibie. Jadi menurut Papa enakan di tahun itu? Iya, enakan di zaman dulu karena semuanya serba murah. Iya, walaupun banyak yang korupsi tapi rakyat benar-benar diperhatikan. Petani senang banget sama Pak Harto karena pupuk gampang. Pupuk gampang, harga jual juga masih menguntungkan petani. Kalau sekarang kan pupuk susah. Apa susah sekarang? Tapi bukannya Pak Soeharto otoriter ya? Kan sampai ada Petrus. Otoriter terhadap lawan politiknya, iya. Berarti yang katanya demokrasi. Tapi setiap ada yang mau kritik dibungkam. Iya. Gitu ya, Petrus itu. Iya. Itu Petrus itu bukan itu, Pak. Petrus itu adalah penjahat-penjahat yang meresahkan masyarakat. Oh. Petrus itu bukan itu. Petrus itu dulu zamannya tahun berapa ya? 80-an kalau nggak salah sih. Itu sebelum reformasi. Kalau Petrus itu adalah kriminal yang meresahkan masyarakat. Maka dibunuh sama
aparatur negara, TNI, Polri. Bapak sendiri juga nggak tahu Petrus itu seperti apa, tapi yang pasti bukan lawan politik. Dia adalah kriminal, kayak preman-preman gitulah. Makanya dulu zamannya Petrus orang-orang bertato itu pada takut. Oh iya. Itu bukan zaman reformasi, sebelum reformasi malah. Katanya zaman Soeharto itu demokrasi, tapi kayak anti kritik. Itu gimana tuh? Jadi kayak demokrasi kan dengar aspirasi dari masyarakat kan. Nah Kalau tapi dibilang anti kritik, ya bisa juga. Karena kalau misalnya ada yang kritik dia, kebijakannya nggak sesuai, memang dia dipenjarain. Dipenjarain. Lawan-lawan politik yang nggak sesuai dengan dia, dicekal, dipenjarain. tahu contohnya siapa? Contoh yang paling ini aja ya, Adrian orang PDIP itu, Adrian Napitupulu, Budiman Sujatmiko, itu kan orang-orang yang kontra sama Pak Harto. Tapi Papa sebagai masyarakat zaman itu lebih milih zaman itu yang maksudnya otoriter daripada sekarang. Meskipun dia otoriter gitu. Meskipun kalau misalnya ada yang kritik, ini kan contohnya Adriana Tiputulu, dia kan kritik di penjara. Dan Papa lebih milih zaman itu daripada zaman sekarang. Iya, karena pada waktu itu yang dibela memang benar-benar masyarakat kecil. Nah itu kan benar Adrian Napitupulu. Itu pernah di penjara itu. Pak Soeharto, Budiman Sujatmiko. Papa tahu nggak Adriana Tiputulu apa yang bikin dia di penjara sama Soeharto? Perbedaan apa? Perbedaan pandangan apa? Kalau Adrian Napitupulu itu dulu memang memperjuangkan supaya korupsinya nggak ada, nepotismenya nggak ada. Katanya sama Soeharto dianggap lawan politik. Sama Budiman Sujatmiko sama itu. Susah sih kalau misalnya masyarakat yang ngerasa diiniin, diayomi. Ya iyalah, masyarakat biasa ataupun masyarakat ekonomi menengah ke atas, kalau merasa dia dilindungi pasti dia akan senang. Ya kan? Berarti kesimpulannya beliau lebih milih di masa sebelum reformasi, guys. Terima kasih waktunya, Pak.